Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih. Ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini Allah senantiasa terus memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar menuntut ilmu agama guna memperbaiki amalan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curahkan teruntuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada dan pendengar radio, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program live interaktif konsultasi Islam yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu taala, yang mana beliau merupakan salah satu staf pengajar atau dosen tetap di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah STDI Imam Syafi'i Jember. Dan pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau telah hadir bersama kita, menemani kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Gimana antum? Ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Mudah-mudahan para pemirsa juga dalam keadaan baik semuanya. Nah, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz. Amin. Baik pemirsa, live interaktif konsultasi Islam ini dapat pula Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Mas Radio FM Solo. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan pemirsa, seperti biasa, sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi Fatwa TV, terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat pembuka dari Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu taala. Baik Ustadz, silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimah dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengingatkan diri Anda sendiri dan juga antunna sekalian kepada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, yaitu sabda beliau yang bunyinya ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Keadaan seorang mukmin semuanya baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila keadaan lapang datang kepada dia, maka dia akan bersyukur. Itulah yang terbaik untuk dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Apabila keadaan sempit, keadaan yang tidak baik menghinggapi dia, maka dia bersabar, dan itulah keadaan yang terbaik untuk dia. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita bersabar atas cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya, salah satu kitabnya mengatakan bahwa syukur itu dibangun di atas 3 landasan utama. Ketika kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan 3 pondasi utama syukur ini. Yang pertama adalah al-i'tirafu biha batinan. Mengakui nikmat Allah tersebut dengan hati kita, bahwa nikmat ini benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah memang menghendakinya, memberikannya kepada kita. Kemudian
pondasi yang kedua adalah at-tahaddutsu biha zahira, yaitu membicarakan tentang nikmat tersebut dengan lisan kita, bahwa ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikannya kepada kita. Kita katakan ini dengan lisan kita. Kemudian pondasi yang ketiga adalah wa tasrifuha fi mardati waliyha wa musdiha wa mu'tiha. Yang intinya adalah kita menggunakan kenikmatan tersebut untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan itu. Inilah 3 pondasi utama dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus sadar bahwa itu dari Allah. Kita ucapkan dengan lisan kita bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah dan kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita bersabar? Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga menyebutkan 3 pondasi utama dalam bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pondasi yang pertama adalah habsun nafsi 'anit tasakhut bil maqdur. Menahan diri untuk benci kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membenci takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki menimpa kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah banyak mentakdirkan untuk kita kebaikan-kebaikan yang tidak mungkin bisa kita hitung. Dan yang tidak kita senangi dari takdir tersebut, ya, hanyalah sedikit dan jauh lebih sedikit daripada yang kita senangi dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Intinya yang pertama, jangan sampai kita benci kepada takdir yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua, pondasi kesabaran yang utama yang kedua adalah habsul lisani 'anis syakwa. Jangan sampai kita mengungkapkan dengan lisan kita rasa tidak rela tersebut. Ya. Jangan sampai kita mengatakan dengan lisan kita sesuatu yang menunjukkan bahwa kita tidak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Kita harus bersabar untuk menahan lisan kita dari mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, mencela apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling berjasa kepada kita. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita bisa nikmati, kita bisa rasakan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang demikian baiknya kepada kita tidak pantas untuk kita kata-katai dengan perkataan yang menunjukkan tidak relanya kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pondasi yang ketiga dari kesabaran adalah habsul jawarih 'anil maksiyah. Kita menahan anggota badan kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya merobek-robek baju kita, mukul-mukul ya wajah kita, atau membanting-banting kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai demikian. Jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan raga kita ketika ada musibah atau ujian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Inilah 3 pondasi utama dari kesabaran. Apabila kita sudah melakukan 3 pondasi utama untuk syukur dan 3 pondasi utama untuk sabar, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang terbaik dalam semua keadaan kita. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menerapkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Pemirsa, semoga nasihat dari Ustaz Dr. Musyafa dapat mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita lanjutkan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Baik.
Yang pertama datang dari saudara kita Eko Purwanto di Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana status soft yang kebanyakan terjadi di antara kaum muslimin, yang mana laki-laki di sebelah kanan dan yang perempuan softnya berada di sebelah kiri? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya. Kalau dikatakan apakah sholat mereka sah, maka jawabannya adalah sah. Ya, jawabannya adalah sah. Tidak ada pembatal sholat yang berupa sejajarnya antara shaf laki-laki dan shaf perempuan. Ya, intinya keadaan tersebut tidak sampai membatalkan sholat. Namun keadaan ini tidak ideal. Ya, keadaan ini kurang baik. Makanya sebaiknya ya kita membuat shaf sebagaimana dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Shaf laki-laki yang terbaik adalah shaf yang paling depan. Shaf perempuan yang paling baik adalah shaf yang paling belakang. Maka berikan kesempatan kepada semua jamaah, baik laki-laki dan perempuan, untuk mendapatkan shaf yang terbaik itu dengan ya kesempatan yang lebih besar. Kalau misalnya ya satu masjid dibagi menjadi 2, setengah shaf untuk laki-laki, setengah shaf untuk perempuan, di sana ada ya kaum muslimin yang seharusnya dia bisa mendapatkan shaf terbaik ya. Yang laki-laki bisa mendapatkan shaf terbaik harusnya lebih banyak. Yang sekarang hanya setengah masjid seharusnya bisa satu shaf full ya, yang mendapatkan shaf terbaik untuk laki-laki. Begitu pula untuk perempuan, harusnya ada satu shaf full yang merupakan shaf terbaik untuk perempuan, yaitu shaf yang paling akhir. Ya, maka kalau bisa diubah, maka itu yang terbaik. Ubahlah shaf ini dengan shaf depan belakang, yang depan laki-laki, yang belakang perempuan. Ini juga semakin menjauhkan fitnah antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan, dan itulah hikmah yang paling utama kenapa shaf dijadikan sebisa mungkin jaraknya menjadi jauh ya. Makanya dikatakan shaf yang paling utama bagi laki-laki adalah shaf terdepan, sedangkan shaf yang paling utama bagi perempuan shaf terbelakang. Ini hikmahnya apa? Agar saling menjauh ya, agar tidak semakin mendekat ya. Maka hendaklah kita berusaha sebisa mungkin untuk melakukan ini ya, kecuali kalau keadaannya darurat. Allah taala alam. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu Jazakallah tadi jawaban untuk Bapak Eko Purwanto di Sleman, Yogyakarta. Baik pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, sudah ada penelpon yang bergabung Ustadz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Rahmat di Bekasi. Pak Rahmat di Bekasi, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gini Ustaz, gimana ya kita untuk menentukan kalau yang terjadi pada diri kita itu yang terbaik dari Allah? Gini misalnya Ustaz, contohnya ada orang bercerai ya. Kan setahu saya cerai itu kan abghadul halal ilallah, tolak itu Ustaz ya, kalau nggak salah. baik. Tolak itu kan abghad meskipun halal tapi dibenci oleh Allah gitu. Tapi dia setelah cerai itu Halo? Halo Pak Rahmat? Baik, sepertinya terputus Ustaz. Baik. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Rahmat ya, tapi qadarullah ma syaa fa'al, ada pertanyaan yang belum tersampaikan. Tapi beliau menyampaikan hadis yang masyhur, abghadul halal ilallahi at-talaq. Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Ya, hadis ini hadis yang lemah ya. Hadis ini hadis yang lemah dan maknanya pun tidak benar ya. Dari sisi makna tidak benar karena
tidak semua keadaan talak itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada talak yang wajib. Ya. Ada talak yang diwajibkan. Dan sesuatu yang diwajibkan dia tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dikatakan paling dibenci oleh Allah. Tidak demikian. Ya. Kemudian ada talak juga yang disunnahkan. Dianjurkan untuk ditalak ya istrinya. Ada talak yang mubah, ada talak yang makruh, ada talak yang diharamkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sehingga hadis tersebut ya tidak bisa kita terima sebagai sandaran. Namun tolak itu keadaannya ya berbeda-beda. Kalau dia sampai pada derajat wajib, ya berarti talak itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau derajat haram, ya berarti talak itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan keadaannya, hukumnya mengikuti keadaan tersebut. Allah taala alam. Baik, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari seorang istri di Sukabumi, Ustaz. Tapi sebelumnya ada telepon, Ustaz, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Mamat dari Tasikmalaya. Pak Mamat dari Tasik, silakan Bapak. Ya, mau tanya nih masalah sholat. Ya. Imam kan biasa kalau walabdulin itu terus Robi Firly. Ya. Waalaikumsalam. Pak Mamat, Halo, mau tanya soal sholat tuh ya. Iya. Kalau imam suka setelah walabdulin Robi Firly, bagaimana reaksi kita yang paling baik gitu? Baik. Satu, keduanya kan Iya. ya masalah kunut, bagaimana reaksi kita yang paling baik? Taib. Sudah Pak Ahmad? Taib. baik, terima kasih Bapak Mamat di Tasikmalaya. Baik, silakan Ustaz. Ya, yang pertama apabila ada seorang imam yang setiap kali membaca waladhdallin, setelah itu imamnya mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin misalnya. Bagaimana menghadapi imam yang demikian? Yang pertama, mungkin ya kita harus husnudzan ya kepada imam tersebut. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia jahil ya. Mungkin dia tidak tahu bahwa ketika itu bukan waktunya untuk membaca Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Maka kita nasihati imam tersebut, kita berikan masukan apabila ini memungkinkan ya. Apabila ini memungkinkan, maka berikan masukan kepada imam tersebut. Sampaikan penjelasan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidak pernah demikian. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan contoh kepada kita membaca Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin di dalam sholat setelah membaca waladhdallin. Akan tetapi yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca dan dibaca oleh imam adalah ucapan amin setelah waladhdallin. Jadi waladhdallin langsung amin. Tidak kita baca dulu Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kalau di luar sholat mungkin tidak ada masalah seperti itu, asalkan tidak dijadikan sebagai sunnah, tidak dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi rutinitas kita dan dianggap mempunyai keutamaan khusus ya, atau ada anjuran khusus dalam masalah itu ya. Tapi kalau di dalam sholat tidak boleh kita membuat-buat bacaan sendiri pada tempat-tempat yang sudah ditentukan bacaannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, sampaikan masukan ini kepada dia. Taib. Yang kedua, kalau dia membaca waladhdallin dan kita sedang sholat, sudah baca langsung amin. Ya, walaupun dia membaca Rabbighfirli tidak ada masalah. Waladhdallin kita langsung baca amin. Tidak usah menunggu dia sampai Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Tidak usah menunggu aminnya imam, karena imam di situ salah. Ya. Memang hadisnya mengatakan idza ammanal imamu fa aminu. Apabila imam membaca amin, maka kalian membaca amin. Ya, seakan-akan kita nunggu imam dulu membaca amin ya, walaupun tidak sampai selesai, kemudian kita baca amin. Seakan-akan hadisnya seperti itu. Tapi kan ini imamnya melakukan kesalahan.
Imam tidak langsung membaca amin setelah membaca waladdallin. Maka kita amalkan hadis yang lain. Idza qala waladdallin faqulu amin. Bacalah langsung amin ketika kita telah mendengar waladdallin dari seorang imam. Ya. Taib, ini masalah yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang qunut, bagaimana kita menyikapinya. Ya, yang pertama kita harus tahu bahwa khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah qunut ini perbedaan pendapat yang harus ada toleransi di sana. Ini khilaf yang dikatakan oleh para ulama khilafun mu'tabar. Ya, ini khilaf yang diakui oleh para ulama karena memang khilaf ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Para imam ada perbedaan pendapat di sini. Imam Abu Hanifah menyatakan tidak ada qunut. Imam Malik mengatakan ada qunut. Imam Syafi'i mengatakan ada qunut. Imam Ahmad mengatakan tidak ada qunut. Ada khilaf di tengah-tengah imam 4. Dan ketika mereka khilaf, mereka saling menghormat. Tidak ada saling mencela di antara mereka. Maka ikutilah bagaimana adab khilaf yang dilakukan oleh para imam tersebut. Kita juga demikian. Walaupun kita ada perbedaan pendapat seperti ini dan kita tahu itu khilaf yang sudah ada sejak zaman dahulu, kita harus toleran. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh menjadikan ini khilaf dalam masalah ini sebagai sebab kegaduhan. Ya, kalau imamnya qunut, maka kita mengaminkan. Kalau imamnya tidak qunut, ya sudah, tidak usah qunut. Jangan sampai kita memaksakan praktek ibadah kita ketika kita menjadi makmum. Imamnya tidak qunut, kita qunut sendiri. Ini bukan cara yang benar ya dalam bermakmum dengan seorang imam. Kita rela menjadi makmum, kita ikuti imam tersebut selama masih dalam ranah ijtihadiyah. Ya. Kemudian nanti kalau ada imamnya kunut, makmumnya tidak mau kunut, tidak mau mengangkat tangan. Ini juga ya sesuatu yang kurang pantas ya untuk terjadi di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Tapi harusnya kita saling menghormati. Imamnya kunut, maka angkat tangan kita, aminkan doanya. Ini adalah masalah ijtihadiyah. Imam melakukannya karena menganggap itu disunnahkan. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun menurut kita hal tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kita, dengan dalil yang menurut kita lebih kuat, tapi menurut imam itu sesuai dengan pendapat yang benar. Itu sesuai dengan dalil yang menurut dia lebih kuat. Maka ya ikuti dia. Sebagaimana kita mengikuti imam misalnya di rakaat kedua, kita sedang rakaat pertama, kita mengikuti imam ketika tahiyat awal, ya tasyahud. Di tasyahud awal itu, walaupun kita sedang di rakaat pertama dan imam di rakaat kedua, kita di rakaat pertama tasyahud. Padahal sebenarnya kalau kita tidak bermakmum, kita tidak boleh tasyahud di rakaat pertama. Ya. Begitu pula melakukan tasyahud lebih dari 2 kali dalam sholat maghrib. Tidak boleh kalau kita sholat sendirian. Tapi kalau kita sholat bersama imam, kita bisa sampai tasyahud 4 kali. Ya, karena keadaan kita sebagai makmum, maka kita mengikuti imam ketika itu. Dan imam melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Seseorang dibolehkan mengikuti persangkaan dia terhadap dalil. Kalau menurut dia dalilnya kuat, dia ikuti, maka itu dibolehkan bagi dia. Maka kita juga harusnya mengikuti imam tersebut dalam masalah-masalah ijtihadiyah seperti ini. Jangan sampai kita menjadikan hal-hal yang seperti ini menjadi sebab perpecahan di tengah-tengah umat. Ya, wallahu ta'ala. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan terima kasih kepada Bapak Muhammad yang sudah bertanya. Semoga dapat menjawab pertanyaan Bapak Muhammad tadi. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Hilmi di Cilegon. Baik, silakan Bapak Hilmi. Iya. Sebelumnya, afwan ini Ustaz, tadi mungkin kata operator kalau pertanyaan tentang muamalah tadi sore ya. Cuman saya minta izin Ustaz mau tanya, berhubung tadi sore juga saya belum pulang kerja. Jadi
ringkasnya saya mau bertanya tentang hukum jual beli emas dengan akad istisna, Ustaz. Jadi ringkasnya itu saya bekerja di sebuah perusahaan begitu. Perusahaan itu ingin memberikan hadiah kepada karyawannya berupa emas sebesar 0,5 gram gitu ya. Sekitar mungkin 500 keping. Nah, itu dari perusahaan yang kita mau jadikan vendor itu, ya tentunya nggak punya stok untuk sekarang, sehingga kita bayar sekarang. Kemudian dalam 25 hari kepingan emas tersebut akan jadi begitu. Nah, kira-kira bagaimana hukum dari jual beli emas tersebut, Ustaz? Bayarnya di depan gitu, Ustaz. Mungkin itu saja, Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Anda tahu ya, emas apabila dibeli dengan uang, yang Anda tahu harus kontan ya. Yang Anda tahu harus kontan. Sehingga ya tidak boleh seperti ini, istisna emasnya belum ada, uangnya sudah diberikan. Walaupun diberikan semuanya. Diberikan sedikit, diberikan semuanya sama saja. Karena ya dua-duanya termasuk komoditi riba ya. Dan ilahnya ya sama. Ya, ilahnya sama, sehingga kita benar-benar tidak boleh ada yang dikreditkan, yang tidak kontan. Dua-duanya harus kontan. Emasnya ada, baru kita beli. Ya. Kalau uangnya tidak ada, emasnya dulu diberikan, tidak boleh. Begitu pula sebaliknya, uangnya dulu, emasnya nanti juga tidak dibolehkan. Makanya ya para ulama mengatakan tidak boleh ada akad online ya jual beli emas ya apabila tidak bisa diserahkan langsung. Ya. Akad online tidak bisa ada penyerahan langsung. Bagaimana ada penyerahan langsung lewat online? Ya, emas tidak bisa dikirimkan lewat pesan, tidak bisa. Makanya tidak boleh ada akad online antara emas dengan uang atau emas dengan perak, jika tidak dibolehkan. Wallahu taala a'lam. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz, dan terima kasih kepada Pak Hilmi yang bertanya dari Cilegon tentang akad jual beli emas tadi. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Pak Rashid di Jakarta Pusat. Baik, silakan Bapak Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini tentang Imam Rawatib, Pak Ustadz. Baik. Ketika itu bacaannya salah. Dan saya menunggu sampai selesai mereka berdoa. Ya, istilahnya tinggal berdoalah di masjid itu. Saya dekati beliau. Saya bilang, Pak, maaf, saya bilang, ini bacaan Bapak keliru. Saya ceritakan dia baca ini, saya baca ini gitu kan betulnya. Nah, dia mengiyakan, terima kasih katanya gitu kan. Tetapi itu berulang, Pak Ustadz. Ketika dia menjadi imam lagi, kan ada giliran-giliran gitu, Pak Ustadz. Iya. Tapi itu berulang. Baik, kesalahannya di Al-Fatihahnya atau di surat? Oh bukan, di surah. Jadi waktu itu dia baca yang surat apa lupa saya, tapi intinya Baik, singkatnya saja Bapak Rashid. inna, Pak. Dia bacanya innal. Harusnya dia inna, dia gitu loh, Pak. Tapi dia bacanya innal. Saya lupa surat Al-Kasr atau apa ya. Nah itu saya sampai 2 kali, tetap aja tidak ada perubahan. Nah ini yang kedua, Pak Ustadz. Ini ada juga Imam Rawatib di masjid yang lain. Kebetulan saya kenal juga. Nah, kesalahan dia belum apa-apa dia sudah mengkat saya. Ntar dulu katanya. Harusnya kan wajah ali, dia bacanya wajah alni, Pak. Nah itu. Tapi dia sudah ntar dulu. Ini ada 2 nih. Saya pikir nih orang belum dicek apa belum apa gitu, dia kok sudah ya kayaknya arogan gitu loh, Pak. Nah,
Karena itu saya tidak lagi malas saya, walaupun dia salah lagi Pak Ustaz. Waj'alni, padahal yang benar waj'alni, waj'ali gitu loh. Baik. Sudah? Terima kasih Pak Ustaz. Ini bagaimana selanjutnya sebetulnya yang berhak menegur itu siapa gitu loh, apa Baik. dewannya, apa yang lebih tua, apa. Saya kan jemaah biasa gitu. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama yang ingin Ana singgung di sini adalah tentang penentuan imam. Ya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sudah ada ketentuan siapa yang paling berhak untuk menjadi imam di sebuah masjid. Tidak disebutkan di situ yang pertama kali adalah orang yang paling tua. Tapi yang disebutkan di situ adalah ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang pantas mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya tentunya di sini tidak bisa diabaikan masalah cara membacanya. Ya, di samping dia paling banyak hafalan Al-Qur'annya, dia bacaan Al-Qur'annya juga sudah baik. Ya. Bacaan Al-Qur'annya juga sudah baik. Inilah yang harusnya paling pantas menjadi seorang imam di sebuah masjid, walaupun dia masih muda. Walaupun dia masih kecil. Kalau dia adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan bacaannya baik, maka dialah yang paling pantas untuk menjadi imam di sebuah masjid. Dan ini menjadi koreksi ya bagi banyak masjid dalam penentuan imam. Seringkali ya juga saya seringkali mendapati masjid-masjid yang sebenarnya punya kader-kader yang sangat bagus dalam bacaan Al-Quran, tapi mereka tidak dipakai. Yang dipakai adalah orang-orang tua dari generasi dahulu yang bacaan Al-Qur'annya masih sangat tidak pantas lah untuk menjadi imam. Ya harusnya yang seperti ini diganti dengan generasi-generasi baru yang mereka bacaan Al-Qur'annya jauh lebih baik ya. Untuk mengedepankan orang yang tua bisa di kesempatan lain, bukan di imam, bukan tempatnya untuk di imam. Untuk mengisi kajian mungkin ya, yang lebih tua mungkin lebih banyak ilmunya ya. Tapi untuk menjadi imam maka ketentuannya adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan tentunya yang bacaannya sudah baik. Kemudian yang kedua tentang pertanyaan tadi, bagaimana menghadapi imam yang demikian? Yang jelas ketika kita mendengar imam melakukan kesalahan atau dia salah baca atau dia lupa, maka semua makmum berhak untuk mengingatkan imamnya. Walaupun dia anak kecil. Ya, namun kita juga harus menjaga agar tidak ada suara yang malah membingungkan imam. Kalau misalnya ada satu orang yang sudah mengingatkan, sudah cukup dia. Ya. Kalau misalnya tidak ada yang mengingatkan, kita bisa mengingatkan, maka ingatkan. Kecuali kalau kita tidak mungkin lagi mengingatkannya. Misalnya kita softnya di belakang jauh. Kalau kita mengatakan atau mengingatkan imamnya, maka imam tidak akan bisa mendengar dengan baik. Sudah, ya biarkan. Tapi kalau misalnya kita dekat dengan imam, walaupun kita orang biasa, maka kita yang berhak mengingatkan imam ketika di dalam sholat. Adapun menunggu imam untuk selesai membaca bacaannya setelah sholat baru diingatkan, ya maka ini malah kurang baik. Tapi kalau misalnya di dalam sholat diingatkan, imamnya tidak bisa, setelah sholat diingatkan lagi, maka ini baik. Tapi kalau di dalam sholatnya malah ditinggalkan, kemudian baru mengingatkannya ketika selesai sholat, maka ini malah yang kurang baik. Kalau misalnya ketika di dalam sholat imamnya tidak bisa membenarkan bacaannya, kemudian kita ingatkan setelah sholat ya agar bacaannya benar, maka itu yang baik. Taib. Kemudian kesalahan imam apabila tidak di Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat, maka tidak akan mempengaruhi keabsahan sholat seseorang. Kalau kesalahannya di selain Al-Fatihah, ya. Maka kesalahan-kesalahan yang seperti itu tidak mempengaruhi ya sahnya sholat
dia dan sholat para jamaah. Jadi ingatkan dia tentang bacaan yang benar. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, kita mungkin bisa gunakan orang lain agar mengingatkan dia. Dan kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan kebenaran. Yang kita bisa adalah mengingatkan dia. Kalau diterima, alhamdulillah. Tidak, maka kita sudah menggugurkan kewajiban kita mengingatkan orang lain. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu tadi jawaban untuk Bapak Rosyid di Jakarta Pusat. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik pemirsa, sudah ada telepon yang bergabung lagi bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saleh Haji di Bengkulu. Bapak Saleh Haji Bengkulu, silakan Bapak. Ya, baik Ustaz. Saya ingin bertanya tentang hadis yang amalnya terputus kecuali 3. Yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Nah, saya bertanya, apa definisi atau pengertian amal jariah? Apakah kalau kita menyumbang operasional masjid termasuk amal jariah, atau kita sodako ke fakir miskin termasuk amal jariah? Tolong penjelasan tentang amal jariah, Ustaz. Yang kedua, tentang ilmu yang bermanfaat. Apakah kalau kita mengajarkan ilmu selain ilmu agama, ilmu dunia, ilmu matematika misalnya, itu untuk bermanfaat, apakah itu termasuk ilmu yang bermanfaat di dalam hadis tersebut? Ya, demikian. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk yang pertama, ya, idza matal, hadisnya adalah hadis yang sangat masyhur, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah. Ketika manusia mati, maka semua amalnya menjadi terputus kecuali 3 amalan. Amalan yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini maksudnya adalah amalan infak yang bisa terus diambil manfaatnya setelah orang tersebut meninggal. Ya. Ini yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Kalau kita bahasakan lebih sederhana, ya wakaf. Wakaf. Ya, itulah sedekatun jariyah. Itulah sedekah jariyah. Tapi kalau misalnya kita berinfak, kemudian setelah itu digunakan habis, maka ini bukan sedekah jariyah. Karena dia sudah habis setelah orangnya meninggal. Ini kan pembahasannya tentang amalan seseorang itu semuanya terputus kecuali 3 amalan ini. Jadi ini masih amalan dia. Jadi orang tersebut melakukannya ketika masih hidup. Amalan-amalan yang 3 tadi itu sudah dilakukan oleh orang tersebut ketika masih hidup. Dan amalan 3 tersebut ketika orangnya meninggal masih terus mendatangkan pahala. Pahalanya tidak terputus. Bagaimana caranya? Ya, pengaruh dari amalan tersebut masih ada. Seperti wakaf, ya, sedekah jariyah itu wakaf. Ketika orang mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, dan alhamdulillah akhirnya dibangun masjid di tempat tersebut, berarti setelah dia meninggal, tanah ini masih digunakan untuk kebaikan. Dan tanah tersebut itu diwakafkan oleh orang ini ketika masih hidup. Walaupun dia sudah meninggal, ini masih terus mendatangkan pahala untuk dia. Ya. Tapi kalau misalnya dia menyumbang untuk kegiatan misalnya, untuk kegiatan tertentu, menyumbang kemudian dibelikan makanan dan habis, itu tidak bisa dimasukkan ke sedekatun jariyah karena sudah habis. Itu masuknya ke amalan sedekah, ya, amalan sedekah biasa, karena sekali digunakan dia habis. Maka setelah orang ini meninggal, amalan tersebut sudah selesai. Taib. Ini yang pertama. Saya tidak mengatakan bahwa jangan bersedekah, ya, untuk yang sudah sekali pakai. Tidak. Bersedekahlah. Walaupun sekali pakai itu mendatangkan pahala kepada kita. Namun
ya sekali, setelah itu berhenti. Kita sudah mendapatkan pahala, mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau wakaf tidak demikian. Jadi wakaf itu menjadi hak milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang diberikan adalah manfaatnya. Dan ketika terus dimanfaatkan untuk kebaikan, maka ya orang tersebut akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Termasuk di antara amalan seseorang yang terus mengalirkan pahala kepada orang yang mengamalkannya walaupun dia sudah meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Kata para ulama, kalau ilmu disebutkan dalam nas dan itu menunjukkan keutamaan ilmu, maka yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Ya. Maka yang dimaksud dengan ilmu di sini au ilmun yuntafa'u bihi, ini adalah ilmu agama. Ini jelas masuk. Ketika kita mengajarkan tauhid, ya. Kemudian kita meninggal, tauhidnya masih dilakukan oleh orang-orang yang kita ajari itu, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu tersebut yang kita sebarkan, yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Orang-orang tersebut nantinya menyebarkannya kepada orang lain, ilmu yang mereka dapat dari kita mendapatkan lagi. Ya. Seperti ini ilmu agama. Ustadz, kalau ilmu dunia bagaimana? Kalau ilmu dunia, ya, seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali dengan niat yang baik. Karena ilmu dunia, ya ilmu mubah, ya pada asalnya demikian. Memang ada ilmu-ilmu dunia yang menjadi fardu kifayah. Tapi pada asalnya ilmu dunia itu ilmu yang mubah. Boleh-boleh saja, boleh dipelajari, boleh tidak. Pada asalnya demikian. Kecuali ilmu-ilmu tertentu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dan harus dipelajari, itu menjadi fardu kifayah, ya. Sehingga ilmu yang asalnya mubah ini tidak bisa dimasukkan ke dalam hadis tersebut kecuali apabila diniatkan untuk kebaikan. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan itu tadi jawaban untuk Bapak Soleh Haji di Bengkulu. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada telepon yang bergabung lagi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Ida dari Palembang ini. Baik, silakan Ibu. Ya, mau tanya ini. Mau tanya tentang sholat. Ya, silahkan. Saya itu kalau sholat subuh itu sering lupa kunutnya itu. Taib. Tidak sholat saya itu. Taib. Satu lagi Ustaz. Ya. Ini adik saya mau bertanya ini soal harta waris ini Ustaz. Halo? Ya, silahkan. Soal harta waris ini Ustaz. Warisnya itu, anaknya itu ada 2, laki-laki semua. Tapi bapaknya itu tidak adil Ustaz membaginya itu. Cuman untuk dianya sendiri Ustaz, tidak dibagi sama anak-anaknya Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Yang meninggal siapa? Yang meninggal itu ibunya. Dia meninggalkan anak 2, laki-laki semua. Nah, bapaknya itu sudah punya istri lagi, tapi waris tadi tidak dibagi dengan anak-anaknya Ustaz. Cuma untuk bapaknya saja sendiri. Jadi bagaimana itu Ustaz? Baik. Baik, sudah Ibu Ida. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi yang pertama pertanyaan tentang kunut ya. Dan sudah saya singgung di awal tadi bahwa masalah kunut ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Dan kita harus toleran dalam masalah ini. Ya. Kalau pertanyaan diajukan kepada saya, maka saya akan menyampaikan apa yang menurut saya dalilnya lebih kuat. Ya, dan yang saya lihat dalilnya lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan. Kunut subuh itu tidak disyariatkan. Ya. Jadi kalau kita sholat subuh, ya, maka kita tidak perlu kunut subuh. Kita tidak perlu kunut subuh. Karena
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ya, sahabat Utsman, dulu ya sebagaimana dikatakan oleh sebagian sahabat Nabi yang sholat di belakang mereka, itu mereka tidak pernah kunut. Dan termasuk di antara bukti yang kuat dalam masalah ini, seandainya kunut subuh itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari dan terus menerus selama hidup beliau, saya menjadi sangat ragu. Kemudian setelah itu para sahabatnya dan para tabi'in menjadi berselisih karena mereka melihat setiap hari, ya. Tapi ternyata setelah itu para ulama berselisih, para sahabatnya berselisih. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu tidak kunut setiap hari. Kalau kunut setiap hari, sangat kecil sekali kemungkinan para sahabatnya berselisih Rasulullah kunut atau tidak. Karena dilakukan setiap hari dan kelihatan mengangkat tangannya. Kemudian para sahabatnya mengamininya, para sahabatnya juga. Setiap hari seperti ini, apakah masih ada kemungkinan untuk khilaf setelah itu? Kalaupun ada, kemungkinannya sangat kecil sekali. Tapi setelah itu khilafnya besar. Maka ini termasuk di antara sesuatu yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak merutinkan kunutnya. Memang ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kunut di sholat subuhnya, tapi tidak beliau rutinkan. Hanya sebulan, misalnya dalam hadis yang sahih, sebulan, itu pun karena mendoakan suatu kaum yang menzalimi kaum muslimin, ya, satu kaum yang memerangi kaum muslimin. Setelah sebulan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan. Inilah kunut nazilah. Dan kunut nazilah ini ketika ada kejadian besar yang menimpa kaum muslimin, kejadian-kejadian yang tidak baik. Dan kunut nazilah ini tidak khusus untuk sholat subuh saja. Sholat subuh boleh, di sholat duhur juga boleh, di sholat asar juga boleh, di sholat maghrib juga boleh, di sholat isya juga boleh. Dan termasuk di antara yang menunjukkan bahwa kunut subuh ini tidak disyariatkan untuk dirutinkan adalah kenyataan bahwa tidak ada riwayat yang sahih, yang kuat, yang menunjukkan bahwa doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kunut subuh itu doa ini, doa tertentu. Tidak ada. Yang ada, yang digunakan saat ini adalah doa untuk kunut witir. Doa untuk kunut witir. Ya, itu yang dipakai untuk kunut subuh. Padahal sholat witir itu sholat di malam hari dan di akhir malam. Kenapa kok malah yang doa tersebut yang dipakai? Mana riwayat tentang kunut subuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Redaksi kunut subuhnya Rasulullah di mana? Ternyata kita kesulitan untuk mendapatkan riwayat tersebut, ya. Dan ini sebagai penguat saja, ya. Saya tidak mengatakan bahwa yang berkunut subuh itu sesat, menyimpang. Tidak demikian. Kita harus benar-benar adil dalam menyikapi khilaf-khilaf yang seperti ini. Apa yang kita yakini kita sampaikan tanpa mencela pendapat yang lain atau merendahkannya. Wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang masalah waris, ya. Jadi ada istri yang meninggalkan suami dan 2 anak laki-laki. Harusnya kalau menurut syariat, harta istri tersebut kita lihat. Harta yang ditinggalkan tersebut kita lihat. Apakah ini harta yang campuran? Harta suami, harta istri campur menjadi satu. Kalau campuran menjadi satu seperti ini, dan tidak bisa kita pisahkan, kita juga tidak tahu kadarnya, suaminya juga tidak bisa menjelaskan kadarnya berapa, maka kita bagi 2. Kalau suaminya mengatakan yang 30% punya istri, yang 70% punya saya, dan dia bisa menjelaskan bukti-buktinya,
maka kita ambil perkataan suami. Dan yang dibagi dari yang ditinggalkan adalah 30%. Tapi kalau suami tidak bisa menjelaskan dengan baik, ya, maka kita bagi menjadi 2. Ya, suami tidak bisa menjelaskan dengan baik dan kita lihat kedua-duanya bersama-sama mengembangkan ekonomi keluarga. Bukan ibu rumah tangga ya, tapi kedua-duanya bersama-sama mengembangkan ekonomi keluarga. Misalnya kedua-duanya sama-sama membesarkan toko dan akhirnya tokonya besar sekali. Dua-duanya ikut di situ, dua-duanya menjaga di situ, dua-duanya ikut mengatur keuangan. Ya sudah, kita bagi menjadi 2. Kita anggap sama. Kemudian bagian tersebut baru dibagi. Kalau misalnya istri meninggalkan harta yang murni untuk istri, ya sudah, harta tersebut dibagi. Untuk ayahnya 1/6. Ya. Afwan, untuk suami, bukan, ini berarti yang meninggal istri. Berarti yang ditinggalkan adalah suami dan anak. Suami mendapatkan 1/4. Ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahun walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'. Berarti suami mendapatkan 1/4-nya karena ada anak. Ya, 3/4 ini untuk anak laki-laki dibagi menjadi 2. Ya, 3/4-nya dibagi menjadi 2, dibagikan kepada 2 anak laki-laki tersebut. Ya, ini pembagian warisnya seperti itu. Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Studio TV Fatwa TV, Ustaz. Dan pemirsa, itulah tadi live interaktif konsultasi Islam bersama Ustaz Dr. Musyafat Darini hafizahullah taala. Semoga jawaban yang sudah dijawab Ustaz, pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz dapat mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan.